diasingkan, dipukulin, bahkan dibakar hidup-hidup. Bayangkan hanya karena tuduhan yang belum pasti, seperti dugaan mencuri helm, mencuri ayam, sekedar salah paham di jalan, seseorang bisa kehilangan nyawanya dalam hitungan menit di tangan massa. Fenomena main hakim sendiri rasanya makin sering kita dengar belakangan ini, bukan cuma di jalan nyata, tapi juga di dunia maya lewat aksi doxing dan cancel culture. Tapi pernahkah kalian berpikir, kenapa fenomena ini seperti tidak pernah habis, bahkan makin brutal? Apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita? Di video kali ini kita bakal bedah dari sudut pandang hukum, psikolog massa, hingga dampak media sosial. Pastikan tonton sampai habis. Alasan pertama yang paling mendasar adalah krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Secara teori, negara memang monopoli atas keadilan. Kita membayar pajak agar ada polisi yang mengusut kejadian dan hakim yang mengadili secara adil. Tapi ketika masyarakat merasa proses hukum itu lambat, mahal, atau bahkan bisa dibeli, kepercayaan itu runtuh. Ketika ada pelaku kejahatan kecil ditangkap warga, muncul rasa kekhawatiran di pikiran massa. Kalau diserahkan ke polisi nanti dilepas lagi atau paling cuma dihukum ringan. Ketidakpercayaan inilah yang memicu jalan pintas. Warga merasa harus mengambil alih peran jaksa dan hakim secara instan demi apa yang mereka sebut sebagai keadilan. Bagian 2, psikolog massa dan deindividuasi. Tapi kenapa orang biasa yang sehari-hari santun bisa mendadak berubah jadi sangat brutal saat berada di dalam kerumunan? Di dalam ilmu psikolog, ada fenomena yang dinamakan deindividuasi atau hilangnya identitas diri. Selanjutnya, penyebaran tanggung jawab. Emosi menular. Saat seseorang bergabung dalam amuk massa, identitas dan norma moral pribadi seolah meleleh. Mereka merasa tidak lagi bertindak sebagai diri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kelompok. Muncul pemikiran, bukan cuma saya kok yang mukul, yang lain juga. Tanggung jawab moral terbagi ke puluhan orang. Efeknya rasa bersalah hilang dan empati tertutupi oleh dorongan kebrutalan kelompok. Bahan bakar media sosial dan frustasi sosial. Faktor ketiga adalah peran media sosial dan frustasi sosial. Kita hidup di era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik. Sayangnya, algoritma media sosial sangat menyukai konten yang memicu emosi kuat, terutama amarah dan kemarahan publik. Video potong-potongan tanpa konteks utuh seringkali langsung memicu tuduhan massa secara online. Sebelum kebenaran terungkap, hukuman sosial sudah dijatuhkan, dan seringkali kemarahan online ini meluap hingga ke dunia nyata. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi dan sosial yang tinggi, banyak orang menyimpan stres dan akumulasi frustasi harian. Ketika ada pemicu seperti seorang terduga pencuri, massa menjadikan sebagai sarana pelampiasan kekecewaan dan emosi terpendam mereka. Bagian 4, bahaya nyata dan tragedi salah sasaran. Masalah terbesar dari main hakim sendiri adalah aksi ini hampir tidak pernah adil. Main hakim sendiri tidak mengenal pembuktian, saksi yang diuji atau hak membela diri. Akibatnya sudah tak terhitung berapa banyak korban salah sasaran yang tewas sia-sia. Orang dengan gangguan jiwa yang disangka penculik anak, orang yang linglung yang dituduh maling motor, atau warga lokal yang cuma salah paham. Ketika emosi massa sudah membakar, penjelasannya tidak lagi didengar. Selain merenggut nyawa, orang tak bersalah, aksi ini justru merusak tatanan hukum itu sendiri. Kita berubah dari masyarakat beradab kembali ke hukum rimba. Siapa yang kuat dan banyak, dia yang menang. Main hakim sendiri memang menawarkan kepuasan instan, tapi itu adalah jalan pintas yang berbahaya. Menegakkan keadilan dengan cara melanggar hukum hanyalah bentuk kejahatan baru atas nama keadilan. Solusinya memang tidak mudah. Penegak hukum harus membuktikan integritasnya agar dipercayai publik, dan kita sebagai masyarakat perlu melatih diri untuk menahan diri, memverifikasi informasi, serta tidak terbawa arus emosi massa. Gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat langsung kejadian seperti ini di sekitar kalian? Dan apa langkah terbaik agar hukum di negara kita bisa kembali dipercayai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.